berusaha menyelesaikan pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Mataram Inkamer. Pembangunan proyek ini telah mencapai 91,62% dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2021. Kehadiran SUTT ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan listrik di Kota Mataram sebagai pusat kota Pulau Lombok yang menjadi destinasi wisata andalan Indonesia. Selain itu, kehadiran SUTT ini juga dapat mendukung gelaran MotoGP yang rencananya nanti akan digelar di Kuta Mandalika, Kuta Pucuk, Lombok Tengah. Sebagai pusat dari kota dari destinasi wisata, keandalan listrik sangat penting, apalagi direncanakan Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP, maka tidak hanya di sirkuit balap yang listriknya harus andal, tetapi di kota-kota pendukungnya juga harus didukung, ujar General Manager PLN Unit Indo Pembangunan Nusa Tenggara, Yuyun Mimbar Saputra melalui siaran pers Kamis kemarin. SUTT Mataram Inkamer ini dibangun untuk menghubungkan Gardu Indo atau GI Mataram yang terletak di Bertais dengan GI Switching Mataram yang terletak di Jatisela dengan total panjang saluran 25,92 km dan 40 tapak tower. PLN tengah melakukan penarikan kabel konduktor pada SUTT 150 kV Mataram Inkamer. Saat ini, sistem kelistrikan Pulau Lombok memiliki daya mampu mencapai 319 MW dengan beban puncak mencapai 244 MW sehingga terdapat cadangan sebesar 75 MW. Dengan tersedianya daya listrik yang cukup, didukung jaringan transmisi dan distribusi yang mumpuni, PLN siap mendukung tumbuhnya pariwisata di Bumi Gora. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 unit NTB unit 2 1x25 yang telah bersertifikat layak operasi dan commissioning per tanggal 8 Desember lalu melengkapi daftar infrastruktur kelistrikan yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabar ini menjadi kado tutup tahun PLN untuk Nusa Tenggara Barat. Kabar baik yang terdengar di pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMJ 150 MW yang memasuki steam blow pada blok 3 atau combined cycle dimulai minggu kedua bulan Desember. Sebelumnya, Blok 1 dan Blok 2 PLTMJ Lombok Piker telah beroperasi pada akhir tahun 2019 dan akan beroperasi penuh awal 2021, dan kami optimis PLTU FTP 2 Sambelia akan menyusul di akhir tahun 2021, ujar Yuyun Mimbar Saputra, General Manager PLN Unit Indo Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Menurutnya di sistem Sumbawa, PLTMJ Bima 50 MW dan PLTMJ Sumbawa 50 MW yang telah beroperasi tahun 2019 saat ini juga masih berjalan lancar. PLN juga terus membangun jaringan transmisi dan distribusi guna menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan. Di pembangunan gardu induk dan jalur transmisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah beroperasi pada tahun 2020, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gardu induk 150 kV Mataram Inkamer pada 2020 sejak November 2020. Yang kedua, GI 150 kV Sengkol eksternal 3 Juli pada 2020. Kemudian SUTT 70 kV Sumbawa Tano Taliwang pada Januari 2020. Lalu ada GI 70 kV Labuan Lanjutan Line 1 pada 4 November 2020 dan GI Dompu 150 kV Dompu eksternal.
Beberapa pembangunan infrastruktur juga menyusul beroperasi di awal tahun 2020 seperti jalur transmisi SUTT 150 kV Mataram Inkamer yang saat ini sudah memasuki proses energize. Dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pembebasan lahan. Selain itu adanya pandemi COVID-19. Saat ini, rasio elektrifikasi di NTB telah mencapai 99,9% dengan 100% desa berlistrik di akhir tahun 2018.